Bayangkan sebuah patung suci yang selama puluhan tahun menjadi pusat doa tiba-tiba retak di hadapan ratusan umat. Pada 25 Mei 2025 di Gereja Santo Yosef Ambarawa, nama Romo Petrus Markus Santoso mendadak tercatat dalam peristiwa paling menggetarkan patung. Yesus Kristus roboh lilin bergoyang meski tak ada angin dan 3 ketukan misterius terdengar dari bawah altar. Apakah ini sekadar kecelakaan atau justru tanda yang selama puluhan tahun ditunggu, sebuah rahasia kelam yang pernah dikatat oleh Romo Matias Hadi Saputra, imam yang hilang tanpa jejak lebih dari 4 dekade lalu? Hari Minggu 25 Mei 2025, langit Ambarawa sore itu tampak biasa saja, biru keungguan dengan awan tipis yang melayang tenang. Dari kejauhan lonceng Gereja Santo Yosef berdentang 3 kali, suaranya bergema lembut menyapu jalan-jalan kecil yang dipenuhi umat bergegas masuk ke dalam. Aroma bunga melati dan dupa bercampur menciptakan suasana sakral yang sejak lama menjadi ciri khas misa sore di paroki ini. Di dalam gereja, cahaya matahari menembus kaca patri berwarna merah, biru dan hijau memantulkan bayangan indah di lantai marmer putih. Kursi-kursi panjang hampir penuh. Anak-anak duduk berdekatan dengan orang tuanya, sementara kaum muda berdiri di barisan belakang sambil menunduk hormat. Semua tampak khidmat. Di altar utama berdiri sebuah patung Yesus Kristus dari kayu jati tua setinggi lebih dari 2 meter. Patung itu sudah ada sejak puluhan tahun lalu, diwariskan dari generasi ke generasi. Banyak umat percaya patung itu bukan sekadar hiasan, melainkan pusat devosi saksi dari ribuan doa dan air mata yang pernah dinaikkan di tempat ini. Wajah Yesus yang terpahat dengan ekspresi penuh belas kasih selalu memberi ketenangan bagi siapapun yang memandangnya. Sore itu misa berjalan seperti biasa. Romo Petrus Markus Santoso memimpin ibadat dengan suara lembut namun penuh wibawa. Suara bacaan Injil Lukas menggalun memenuhi ruangan membuat jemaat larut dalam suasana doa. Beberapa umat menutup mata, ada yang meremas rosario, ada pula yang berlutut dengan tangan terlipat erat. Namun tepat pukul 16.42 sesuatu yang tidak pernah dibayangkan terjadi. Di tengah keheningan doa terdengar suara krek tajam jelas memeka ketenangan. Semua kepala spontan menoleh. Suara itu berasal dari patung Yesus di altar. Dari bahu kiri patung retakan halus mungkul cepat merambat turun hingga ke kaki kanan. Jemaat yang duduk di bangku depan terperangga, sebagian berdiri refleks matanya terbelalak. Dalam hitungan detik patung bergetar hebat. Retakan melebar, serpihan kayu berterbangan dan sebelum siapapun sempat mendekat tubuh patung, bagian bawah roboh menghantam lantai marmer dengan suara menggelegar. Dentumannya keras mengguncang ruangan seakan terjadi gempa kecil. Ya Tuhan, teriak seorang ibu parubaya, tangannya menutup mulut. Anak-anak menangis ketakutan, beberapa remaja berlari mundur sambil menjerit. Suasana misa yang tadinya damai seketika berubah menjadi kepanikan massal. Bersamaan dengan robohnya patung, lilin-lilin di altar berkedip tak wajar seolah tertiup angin kencang, padahal semua pintu dan jendela tertutup rapat. Beberapa umat bersumpah merasakan hembusan angin dingin dari lantai menusuk hingga tulang, membuat bulu kuduk berdiri. Seorang nenek bernama Ibu Sumarni yang duduk tepat di bangku paling depan kemudian bersaksi dengan suara bergetar, "Awalnya saya kira ada kursi yang digeser. Tapi lalu saya dengar suara retak dan patung itu seperti patah dari dalam. Seumur hidup saya belum pernah melihat patung PK seperti itu." Di pojok kiri altar, seorang misdinar kecil berusia 13 tahun bernama Agus berlari mendekati Romo Petrus. Wajahnya pucat, pasti tangannya gemetar. Dengan suara terbata ia berkata, "Romo, waktu patung retak saya dengar suara angin dari bawah lantai. Rasanya dingin sekali." Romo Petrus menatap tajam ke arah altar lalu segera meletakkan mikrofon. Dengan suara tegas ia berkata, "Saudara-saudari, mohon tetap tenang. Mundur beberapa langkah, jangan ada yang mendekati altar atau patung." Instruksi itu membuat jemaat saling berdesakan mundur. Suasana berubah tegang. Beberapa orang langsung berlutut berdoa keras-keras, ada yang menangis sambil memegang rosario erat-erat. Sementara itu beberapa anak muda sempat mencoba merekam kejadian dengan ponsel mereka, tetapi petugas liturgi segera menghampiri meminta mereka berhenti. Pukul 16.46, hanya 4 menit setelah retakan pertama terdengar, Gereja Santo Yosef berubah menjadi tempat yang mencekam. Patung yang selama puluhan tahun menjadi simbol iman kini tergeletak di lantai PK seakan menyembunyikan rahasia yang siap terbongkar. Di luar gereja kabar mulai menyebar cepat. Orang-orang berkerumun di depan gerbang ingin tahu apa yang terjadi. Suara bisik-bisik terdengar. "Ini tanda murka Tuhan. Tidak mungkin cuma kebetulan. Patungnya sudah tua. Atau ada sesuatu yang selama ini disembunyikan di bawah altar." Romo Petrus sendiri tampak gelisah. Matanya tidak lepas dari lantai tempat patung jatuh. Ia merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar kayu tua yang retak. Dan dari lubuk hatinya ia tahu malam itu misteri besar sedang dimulai.
Suara dentuman petung yang menghantam lantai marmer masih bergema di telinga setiap orang. Gema itu seakan tidak berhenti berulang-ulang memukul dada membuat suasana di gereja Santo Yosef berubah drastis. Dalam sekejap tempat suci yang biasanya penuh keheningan dan doa kini menjadi arena kekacauan. Beberapa detik setelah patung roboh terdengar teriakan histeris. Seorang perempuan muda di barisan tengah menjerit sambil menarik lengan anak kecilnya. "Ayo keluar, cepat keluar," teriaknya dengan suara parau. Anak itu menangis keras, tangisannya bercampur dengan pekikan lain menciptakan harmoni kepanikan yang tak teratur. Di sisi lain seorang bapak parubaya mencoba menenangkan istrinya yang hampir pingsan. Dengan tangan gemetar ia merangkul sambil terus berukap lirik, "Tenang bu, tenang, ini pasti kumat kecelakaan." Namun kata-kata itu terdengar hampa. Hatinya sendiri berdegup kencang seakan tubuhnya menolak untuk percaya bahwa ini hanya kebetulan. Sementara itu beberapa umat tua secara refleks langsung berlutut di lantai meremas rosario erat-erat. Suara doa salam Maria menggema terdengar serempak namun kakau sebagian dengan suara lantang penuh getaran sebagian dengan isak tangis yang tak terkendali. "Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu." Kalimat itu terdengar putus-putus bercampur air mata dan ketakutan. Di barisan belakang kelompok Om K, orang muda Katolik justru bergerak panik. Ada yang mengeluarkan ponsel menyalakan kamera mencoba merekam apa yang mereka anggap sebagai peristiwa langka. Namun sebelum rekaman berlangsung lama petugas liturgi berlari menghampiri. Dengan suara tegas salah satu dari mereka berteriak, "Hentikan, jangan, ada yang merekam, ini bukan tontonan." Beberapa pemuda saling berpandangan, sebagian menuruti, sebagian lagi masih menyembunyikan ponsel di bawah tangan diam-diam melanjutkan perekaman. Tatapan mereka campur aduk antara rasa takut, penasaran dan keyakinan bahwa apa yang terjadi harus disimpan sebagai bukti. Di pojok kanan seorang ibu tua berteriak keras, suaranya menusuk ruang, "Ini tanda Tuhan marah, ini bukan kebetulan." Teriakan itu seperti bensin yang disiramkan ke api. Jemaat lain ikut bersuara, sebagian mengamini, sebagian membantah. "Tidak, jangan bicara sembarangan." Tapi jelas-jelas tadi ada suara ketukan dari bawah. "Ini pasti ada yang disembunyikan." Percakapan beradu suara meninggi. Gereja yang biasanya penuh kedamaian berubah jadi arena perdebatan sengit di bawah bayang-bayang patung yang sudah tergeletak peka. Romo Petrus berdiri di depan altar mencoba menguasai keadaan. Dengan suara tegas ia berkata, "Saudara-saudari, mohon tenang. Jangan saling menyalahkan, jangan panik." Namun kata-kata itu tenggelam di tengah gelombang teriakan. Anak-anak kecil menutup telinga menangis ketakutan. Remaja putri memeluk satu sama lain, tubuh mereka gemetar. Di luar gereja kabar sudah tercium oleh warga sekitar. Lebih dari 100 orang berkumpul di depan gerbang ingin tahu apa yang sedang terjadi. Dari luar terdengar sorak-sorai, "Buka pintunya, ada apa di dalam?" Ketegangan semakin terasa. Petugas gereja buru-buru menutup pintu utama untuk mencegah kerumunan masuk. Namun suara dari luar justru membuat jemaat di dalam semakin panik. Mereka merasa terjebak di ruang yang tidak lagi aman. Pada saat yang sama lilin-lilin di altar kembali bergetar, nyalanya naik turun tak wajar. Beberapa orang menjerit lagi. "Lihat-lihat lilinnya!" teriak seorang anak muda menunjuk ke depan. Sekali lagi rosario diangkat tinggi-tinggi, doa semakin keras seakan hanya doa yang bisa menjadi benteng terakhir melawan rasa takut. Di tengah hiruk pikuk itu Agus Misdinar kecil berusia 13 tahun bersembunyi di sudut sakristi. Matanya basah, wajahnya pucat. Ia menggenggam salib kecil yang tergantung di lehernya, berbisik sendiri, "Kenapa aku harus ada di sini? Kenapa harus terjadi saat aku bertugas?" Tangannya gemetar tapi ia tak bisa lari. Baginya tempat itu sekaligus menakutkan dan suci. Ia merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dengan kata-kata udara semakin dingin seakan ada mata yang mengawasinya dari bawah altar. Dalam suasana kakau ini ada pula yang berusaha heroik. Seorang pemuda bernama Randy mencoba menenangkan teman-temannya. Dengan suara lantang ia berkata, "Jangan panik, Tuhan pasti bersama kita. Jangan biarkan ketakutan menguasai." Tapi sebelum kalimatnya selesai terdengar lagi bunyi ketukan samar dari lantai marmer. Tok, tok, tok. Seketika doa terhenti. Semua mata terbelalak menatap ke arah altar. Sunyi sesat lalu jeritan PK lagi, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Suasana di gereja Santo Yosef Ambarawa pada sore itu benar-benar berubah menjadi lautan emosi, takut, bingung, panik, namun juga penuh doa. Sebuah campuran yang membuat setiap detik terasa lebih panjang dari biasanya. Dan di tengah kekacauan itu Romo Petrus menggenggam rosarionya erat-erat, menunduk sebentar lalu mengangkat wajah dengan tatapan tajam. Dalam hatinya ia tahu apapun yang baru saja dimulai ini bukan lagi soal patung yang retak. Ada rahasia lebih besar yang menunggu untuk terbongkar. Hembusan dingin tiba-tiba keluar dari sela-sela lantai marmer menusuk ke telapak kaki umat yang masih berdiri di dekat altar.
Dinginnya bukan seperti angin malam biasa, melainkan dingin yang hidup seakan berasal dari sesuatu yang bernafas di bawah sana. Beberapa umat refleks mengangkat kaki, merasa seolah-olah ada tangga kasat mata yang menyentuh mereka dari bawah. Romo, dingin sekali, bisik seorang ibu sambil memeluk putrinya. Bibirnya bergetar bukan hanya karena suhu yang menurun, tetapi karena rasa takut yang menyesakkan dada. Di saat yang sama, lilin-lilin di altar bergetar hebat. Nyala apinya memanjang mengecil lalu tiba-tiba padam satu demi satu, namun hanya untuk kembali menyala dengan sendirinya seakan ada kekuatan tak terlihat yang sedang mempermainkan cahaya itu. Semua mata menatap lilin yang berkedip-kedip. Beberapa umat berteriak, sebagian menjatuhkan diri berlutut, tangan terangkat ke langit-langit gereja. Doa salam Maria bergema, tapi kali ini suaranya tidak serempak. Ada yang menangis sambil berdoa, ada yang bersuara keras penuh kepanikan, ada pula yang hanya bisa terdiam dengan wajah pucat. Di tengah kekacauan itu suara aneh kembali terdengar. Tok, tok, tok. 3 ketukan jelas ritmis datang dari arah lantai altar. Suaranya dalam menggema seperti seseorang menggetuk dari dalam ruang hampa. Suasana membeku. Jemaat yang tadinya berteriak mendadak diam. Semua menoleh ke altar dengan wajah pucat. Anak-anak kecil memeluk erat orang tua mereka. Seorang remaja menjatuhkan rosarionya ke lantai, manik-manik hitam legam itu bergulir pelan menambah kesan mensekam. Apakah kalian mendengarnya? Suara seorang pria muda bergetar nyaris berbisik. 3 ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih pelan namun semakin dalam. Tok, tok, tok. Suaranya tidak berasal dari kayu patung yang roboh, juga bukan dari pintu atau dinding. Jelas sekali itu datang dari bawah altar, dari dalam perut bumi yang menopang gereja tua ini. Romo Petrus berdiri kaku, matanya menatap lantai marmer yang retak halus. Jari-jarinya meremas rosario di tangannya, napasnya berat. Dalam hati ia tahu ini bukan kebetulan. Ia pernah membaca catatan lama yang samar-samar menyebut tanda 3 ketukan sebagai awal dari sesuatu yang lebih besar. Umat kembali gaduh. Ada apa di bawah sana? Apakah itu roh? Atau ada orang yang terjebak? Pertanyaan-pertanyaan itu melayang tapi tidak ada jawaban. Hanya rasa takut yang semakin tebal menggantung di udara. Seorang anak kecil berteriak histeris menunjuk ke altar. Mama, ada bayangan. Namun ketika semua menoleh, tidak ada apa-apa selain lilin yang kembali berkedip. Angin dingin terus berhembus. Nafas para jemaat terlihat seperti asap tipis, seolah mereka sedang berada di dalam ruangan bersuhu beku padahal di luar masih sore yang hangat. Romo Petrus akhirnya angkat suara, meski nada suaranya terdengar bergetar, "Saudara-saudari, jangan mendekat ke altar. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetaplah berdoa, tetaplah percaya." Kata-kata itu sedikit menenangkan sebagian jemaat, tapi ketakutan sudah menangkap dalam. 3 ketukan angin dingin, lilin yang menari, semua itu bukan lagi kebetulan. Semua itu adalah benih misteri yang baru saja ditanam di hati setiap orang yang hadir. Dan di benak Romo Petrus satu pikiran berulang-ulang bergema, ini bukan sekadar patung yang roboh. Ada sesuatu di bawah altar. Sesuatu yang selama ini terkunci. Dan kini mulai berbicara. Kekacauan masih bergema di seluruh ruangan. Teriakan doa yang putus-putus, suara anak-anak menangis, semuanya bercampur menjadi satu. Namun di tengah pusaran emosi itu, Romo Petrus Markus Santoso berdiri tegak di depan altar. Matanya menatap lantai marmer yang kini dingin bagai es, tepat di titik tempat patung Yesus jatuh. Wajahnya tegang namun berbeda dengan umat yang panik. Romo Petrus menolak untuk menyerah pada ketakutan. Ia tahu sebagai gembala ia harus menjadi jangkar bagi kawanan domba yang sedang terombang-ambing dalam badai. Dengan suara mantap ia kembali berbicara, "Saudara-saudari, tetaplah di tempat, jangan panik. Kita akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tuhan bersama kita." Kalimat itu terdengar sederhana, namun di tengah kepanikan ia bagai setetes air di padang tandus. Beberapa jemaat menghela napas lega meski rasa takut tetap membayang. Namun di dalam hati Romo Petrus sendiri diliputi dilema. 3 ketukan yang barusan terdengar masih terngiang-ngiang di telinganya. Ia bukan hanya seorang imam tetapi juga seorang manusia biasa yang bisa merasa gentar. Tetapi ia juga teringat pada satu hal, catatan lama yang pernah ia temukan di perpustakaan paroki tentang tanda-tanda yang akan muncul bila rahasia masa lalu kembali mencari jalan keluar. Dengan tangan gemetar ia meraih ponsel dari saku jubahnya. Jari-jarinya menekan nomor yang sudah ia hafal, Polsek Ambarawa. Suaranya rendah tapi tegas saat ia berbicara di telepon. "Ini Romo Petrus dari Gereja Santo Yosef. Kami butuh bantuan segera, bukan hanya polisi biasa. Saya mohon kirim unit khusus lengkap dengan anjing pelacak. Ada sesuatu yang aneh di bawah altar kami." Petugas di seberang sempat terdiam, mungkin mengira ini lelukon. Tapi nada suara Romo Petrus tidak menyisakan keraguan. Ia serius, ia kemas, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Tak lama kemudian ia menutup telepon. Jemaat yang berdiri di sekitarnya memandang penuh tanya. Salah seorang frater muda dengan wajah pucat bertanya lirih, "Romo,
Mengapa harus memanggil anjing pelakak? Bukankah ini hanya patung tua yang runtuh? Romo Petrus menoleh tatapannya tajam. Dengan suara bergetar ia menjawab, tidak. Ada sesuatu yang lebih dari itu. Saya bisa merasakannya di bawah altar ini. Kita tidak boleh menutup mata. Perkataan itu membuat frater itu terdiam. Umat lain yang mendengarnya ikut saling berpandangan ketakutan. Mereka bercampur dengan rasa penasaran. Apa yang sebenarnya disembunyikan di bawah altar suci itu? Beberapa menit kemudian suara sirene terdengar mendekat dari luar. Jemaat yang masih bertahan di dalam gereja menoleh serentak. Dari jendela kakak Patri terlihat cahaya merah biru berputar memantul ke dinding dalam ruangan. Detik berikutnya pintu besar gereja berderet terbuka. Masuklah seorang perwira muda dengan seragam lengkap. Letnan Polisi Andi Prasetyo ditemani dua anggota kepolisian lainnya. Di belakang mereka seekor anjing Belgian Malinois berusia 4 tahun melangkah mantap, tubuhnya tegap, bulu kokelat kemasan, mata tajam berkilat. Anjing itu bernama Satria. Begitu masuk Satria langsung berhenti sejenak. Hidungnya bergerak cepat mencium udara yang penuh aroma dupa bercampur ketegangan manusia. Ia tidak menyalak tapi tubuhnya menegang, ekornya berdiri tegak. Pawangnya menggerutkan kening, tahu bahwa hewan terlatih ini sedang menangkap sesuatu yang tidak biasa. Umat yang melihat kehadiran polisi dan Satria merasa sedikit lega, namun rasa ingin tahu mereka justru semakin membesar. Bisik-bisik terdengar. Mengapa Romo memanggil polisi? Untuk apa anjing itu dibawa masuk? Apakah ada bahaya tersembunyi di bawah altar? Romo Petrus melangkah maju menyambut Letnan Andi dengan wajah tegas. Terima kasih sudah datang secepat ini. Saya mohon jangan ada yang menyentuh altar atau patung sebelum ada pemeriksaan resmi. Saya ingin anjing ini memeriksa titik tertentu di lantai tepat di bawah patung yang retak. Nada suaranya berat penuh kewaspadaan. Letnan Andi menatap mata Romo lalu mengangguk. Ia bisa merasakan bahwa apapun yang sedang dihadapi malam ini itu bukan hal biasa. Umat yang menyaksikan adegan itu menahan napas. Mereka tahu apapun yang akan terjadi setelah ini akan mengubah cara mereka memandang gereja tua ini. Di sudut ruangan lilin kembali berkedip pelan. Satria mulai bergerak, langkah-langkahnya mantap mendekati altar. Gereja Santo Yosef Ambarawa menahan napas bersama-sama menunggu kebenaran yang perlahan sedang disingkap. Dan di dalam hati Romo Petrus satu doa sederhana menggalun, Tuhan lindungi kami. Bila ini waktunya kebenaran muncul, berikanlah kami keberanian untuk menghadapinya. Suasana di dalam gereja Santo Yosef semakin hening. Semua orang menahan napas saat Satria anjing pelakak Belgian Malinois mulai bergerak perlahan menuju altar. Setiap langkahnya terdengar jelas di lantai, memetap, tap-tap. Seolah setiap bunyi langkah itu memukul hati umat yang menyaksikan. Pawangnya memberi isyarat tangan sederhana dan Satria langsung menundukkan kepala, hidungnya mendekati lantai. Ia menggendus ke kiri ke kanan lalu berputar satu kali menggitari altar. Awalnya tidak ada yang aneh. Tapi tiba-tiba tepat di depan bekas jatuhnya patung, tubuh Satria kaku. Hidungnya menempel erat ke lantai marmer, napasnya cepat. Lalu dengan kaki depannya ia mulai menggaruk lantai. Suara kakaran kuku anjing di marmer menggema di seluruh ruangan. Jemaat yang menyaksikan sontak menutup mulut mereka, sebagian mundur ke belakang. Astaga, apa yang dia temukan? Bisik seorang pemuda di barisan tengah. Satria menggeram pelan, suara rendah yang membuat bulu kuduk merinding. Anjing itu jarang sekali bereaksi seperti ini kecuali bila mencium sesuatu yang sangat serius, sesuatu yang memiliki aroma organik seperti jasad atau benda hidup. Letnan Andi segera melangkah maju, wajahnya menegang. Ia menoleh ke Romo Petrus. Romo, anjing ini tidak pernah bereaksi begini kecuali ada sesuatu yang nyata di bawah. Romo Petrus meremas rosarionya semakin erat, jari-jarinya bergetar. Ia tahu anjing ini bukan sembarang hewan. Satria terlatih mendeteksi bahan peledak, mayat, bahkan sisa organik terkecil. Jika ia menggaruk lantai seperti itu, berarti ada sesuatu yang bersemayam di bawah altar. Ketegangan meluap. Jemaat mulai berbisik-bisik, suara mereka lirih namun penuh rasa takut. Apakah ini tanda Tuhan? Mungkinkah ini kutukan atau sesuatu yang dikubur? Seorang nenek tua di barisan depan dengan suara bergetar berkata cukup keras hingga terdengar ke sisi ruangan, ini bukan kebetulan. Ini pasti tanda dari surga. Teriakan itu membuat suasana semakin dramatis. Sebagian umat menunduk dan berlutut menangis sambil berdoa, sementara yang lain justru menatap altar dengan mata penuh rasa penasaran bercampur horor. Satria terus menggaruk, krek, krek, krek. Suara itu semakin keras menambah suasana menegangkan. Lilin di altar kembali bergoyang, kali ini nyalanya menipis seakan kehabisan oksigen. Udara di dalam gereja semakin dingin. Romo Petrus akhirnya melangkah maju, berdiri di samping Satria. Ia menatap lantai marmer yang kini penuh goresan kuku. Dengan suara rendah namun tegas ia berkata, saudara-saudari, apapun yang ada di bawah altar ini kita harus menghadapinya. Jangan lagi kita berpura-pura tidak tahu.
Beberapa jemaat langsung menangis lebih keras. Ada yang berseru, tapi Romo bagaimana jika itu pertanda murka Tuhan? Namun sebelum Romo Petrus sempat menjawab, terdengar suara ketukan lagi. 3 kali, tok tok tok. Kali ini lebih dalam, lebih jelas, langsung dari titik yang sedang digaruk oleh Satria. Semua orang terdiam. Hening yang begitu tebal menyelimuti ruangan sampai-sampai detak jam tua di dinding terdengar nyaring. Seorang anak kecil menjerit dan segera ibunya memeluk erat sambil menangis. Letnan Andi menegakkan tubuhnya lalu berbisik pelan pada Romo Petrus, jika benar ada ruang kosong di bawah sini Romo, kita harus periksa. Tapi saya khawatir apapun yang ada di sana bukan sesuatu yang biasa. Romo Petrus menutup mata sejenak lalu membuat tanda salib. Dengan suara berat ia menjawab, kalau ini memang waktunya biarlah kebenaran itu muncul. Tuhan akan menjaga kita. Jemaat saling berpandangan. Rasa takut sudah bercampur dengan rasa penasaran. Mereka tahu malam itu bukan lagi malam misa biasa. Malam itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan di bawah altar tua gereja Santo Yosef sebuah rahasia perlahan-lahan menunggu untuk dibongkar. Langkah-langkah para polisi bergema di lantai marmer berat dan penuh kewaspadaan. Letnan Andi memberi isyarat tangan kepada 2 anggotanya. Mereka segera membuka tas perlengkapan dan mengeluarkan sebuah palu kecil serta batang logam panjang untuk memeriksa lantai altar. Seluruh jemaat menahan napas. Semua mata tertuju pada altar tempat lilin-lilin masih bergetar dengan cahaya yang tidak stabil. Udara semakin dingin seolah ruangan luas itu menyimpan rahasia yang enggan dibongkar. Polisi pertama menunduk lalu menggetukkan palu kecil ke marmer. Tok tok tok, suaranya keras padat, tanda lantai di bagian itu solid. Ia bergeser sedikit ke kanan. Lagi ia menggetuk. Tok tok tok, masih sama padat normal. Tapi ketika ia sampai di titik yang ditunjukkan Satria, bunyinya berbeda. Dong, dong, dong. Suara berongga menggema seperti ada ruang kosong di bawah. Umat langsung gaduh. Astaga, benar ada sesuatu di bawah. Saya sudah bilang ada rahasia yang disembunyikan. Apakah itu? Kuburan pawang. Satria menarik anjingnya sedikit ke belakang, tetapi Satria menolak. Ia malah duduk tegak, telinganya berdiri, tatapannya tajam menembus lantai. Dari mulutnya keluar geraman rendah panjang membuat bulu kuduk berdiri. Letnan Andi menatap Romo Petrus dengan wajah serius. Romo, ini jelas bukan lantai asli. Ada lapisan baru di bawah sini. Semennya terlihat lebih mudah dibanding sekelilingnya. Siapapun yang pernah memperbaiki ini pasti punya alasan kuat. Romo Petrus terdiam. Wajahnya pucat, peluh dingin membasahi pelipisnya. Ia perlahan meraba saku jubahnya, mengeluarkan rosario lalu meremasnya erat-erat. Bibirnya bergetar melafalkan doa liri yang hanya terdengar seperti bisikan samar dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, lindungilah kami. Namun doa itu bukan membuat hatinya lega. Justru semakin ia mendaraskan doa, semakin kuat perasaan aneh yang menggantam batinnya. Seolah ada sesuatu yang berusaha menolak, berusaha membuatnya mundur. Seorang jemaat muda melihat wajah Romo yang bergetar dan berbisik pelan kepada temannya. Romo juga ketakutan. Berarti ini benar-benar bukan hal biasa. Ketegangan semakin menumpuk. Beberapa umat kembali menangis, sebagian lainnya nekat mengangkat ponsel untuk merekam meski sudah dilarang. Mereka merasa malam itu bukan sekadar insiden, ini adalah sejarah yang akan dikenang. Tiba-tiba suara angin kencang melintas. Lilin-lilin di altar mati serentak meninggalkan kegelapan mendadak. Jemaat menjerit, sebagian berlari kecil ke arah pintu, tapi segera lampu sorot di sisi gereja menyala lagi berkedip-kedip 3 kali sebelum stabil. Dalam cahaya redup itu Romo Petrus mengangkat wajahnya. Suaranya rendah berat namun penuh keyakinan, ada yang tak beres di bawah altar ini. Sesuatu yang tidak boleh ditutupi lagi. Kalau ini memang waktunya, kebenaran harus muncul. Kata-kata itu membuat ruangan kembali hening. Semua orang menatap Romo, matanya penuh pertanyaan, ketakutan dan sekaligus rasa penasaran. Dan di balik lantai marmer yang retak, rahasia yang selama puluhan tahun terkubur kini seakan bergetar menunggu saatnya untuk bangkit. Dentuman palu terakhir memekakkan marmer menghasilkan bunyi retak yang panjang. Potongan demi potongan lantai diangkat memperlihatkan rongga gelap di bawah altar yang selama ini dianggap suci. Udara dingin segera keluar dari kela itu, menampar wajah para polisi dan jemaat yang berdiri paling dekat. Aroma lembab bercampur bau tanah tua menyeruak membuat beberapa orang spontan menutup hidung. Sorot lampu senter diarahkan ke dalam rongga. Cahaya menembus debu dan sarang laba-laba lalu memantul pada sesuatu yang tampak berwarna kokela tua hampir hitam. Bentuknya kotak dengan sudut-sudut yang terlalu rapi untuk disebut batu. Ya Tuhan, bisik salah seorang petugas. Kotak itu berukuran sekitar 40 cm. Permukaannya ditutupi debu tebal dan berkak korosi hijau kebiruan, seolah-olah logam dan kayu yang bercampur di dalamnya telah terkubur selama puluhan tahun. 2 ikatan kawat tembaga melilit kuat di sekelilingnya masih utuh meski sudah berkarat.
Namun yang paling mengkolok adalah simbol yang terpahat di bagian atas sebuah bintang bersudut 6 yang terkurung dalam lingkaran dengan garis-garis melintang aneh di dalamnya. Tidak ada satu pun jemaat yang pernah melihat simbol itu sebelumnya. Satria anjing pelekak tiba-tiba menyelak sekali keras lantang. Suaranya memekak keheningan membuat jemaat yang berdiri di belakang berteriak kaget. Lalu anjing itu mundur beberapa langkah, ekornya menekuk, tubuhnya bergetar halus. Pawangnya tersenggang. Dia biasanya hanya bereaksi begini kalau mendeteksi sesuatu yang berbahaya. Polisi dengan hati-hati menurunkan alat penjepit besi ke dalam rongga. Dengan perlahan mereka mencoba mengangkat kotak itu. Ternyata beratnya luar biasa, jauh lebih dari yang diduga. 2 orang polisi harus bekerja keras untuk mengangkatnya bersama-sama. Suara duk, duk terdengar saat kotak itu menabrak sisi rongga sebelum akhirnya diletakkan di lantai altar. Ketika menyentuh lantai, kotak itu tidak berbunyi kosong. Bunyi yang dihasilkan padat berat seperti ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang bernyawa atau paling tidak sesuatu yang lebih dari sekadar kayu. Jemaat yang melihatnya gemetar. Beberapa orang berbisik, apa isinya, relik suci atau sesuatu yang terkutuk. Seorang bapak parubaya menelan ludah lalu berkata cukup keras hingga terdengar, kotak ini bukan buatan pabrik. Lihat ikatannya manual. Artinya ada yang sengaja menyegel ini. Lilin-lilin di altar kembali berkedip, kali ini semakin lemas, akan tidak sanggup melawan hawa berat yang keluar dari kotak. Bayangkan di dinding kakak Patri bergerak-gerak, tak wajar seakan ada sosok yang menari di balik cahaya. Romo Petrus maju mendekati kotak, wajahnya tegang. Ia membuat tanda salib lalu berbisik lirih, saya pernah melihat simbol ini di sebuah dokumen tua yang sudah lama dilarang dibaca. Tapi saya tak pernah membayangkan akan menemukannya di sini. Kata-kata itu menambah kepanikan jemaat. Beberapa berlutut berdoa dengan suara keras. Ada pula yang mencoba melarikan diri ke pintu tetapi disegah petugas liturgi. Kotak kayu tua itu kini berdiri di atas altar, ditutupi debu berat dingin, seolah ia bukan sekadar benda mati melainkan makhluk yang diam-diam bernafas menunggu saatnya untuk bangkit. Dan di mata semua yang hadir jelaslah bahwa malam itu gereja Santo Yosef tidak lagi hanya rumah doa. Malam itu ia telah berubah menjadi panggung rahasia kelam yang siap terbuka. Kotak kayu itu masih tergeletak di atas lantai altar berat dan bisu. Umat yang menatapnya merasakan hawa dingin semakin menusuk, seolah-olah kotak itu menyedot kehangatan dari ruangan. Semua orang menunggu, tak ada yang berani bergerak mendekat kecuali Romo Petrus Markus Santoso. Dengan langkah pelan ia berjalan ke ruang arsip kecil di samping sakristi. Semua mata mengikutinya. Jemaat berbisik menduga-duga apa yang akan ia lakukan. Beberapa menit kemudian Romo Petrus kembali. Di tangannya ada sebuah map lusuh berwarna kokelat diikat dengan pita merah yang sudah memudar dimakan usia. Ia meletakkan map itu di meja samping altar lalu membuka dengan hati-hati. Kertas-kertas di dalamnya sudah mengguning, sebagian bahkan rapuh dan berbau apek. Romo menarik napas panjang lalu mulai membaca dengan suara rendah namun cukup jelas untuk didengar jemaat yang hening. Catatan ini ditulis oleh seorang imam paroki Ambarawa pada tahun 1982. Namanya Romo Matias Hadi Saputra. Mendengar nama itu beberapa umat saling berpandangan. Mereka mengenal nama itu dari cerita orang tua, sebuah kisah lama yang sering disebut tetapi jarang dijelaskan. Romo Matias adalah imam yang tiba-tiba hilang tanpa jejak lebih dari 40 tahun lalu. Tidak ada berita, tidak ada jasad, tidak ada penjelasan resmi. Hanya misteri yang dibiarkan membeku di balik dinding gereja tua ini. Romo Petrus melanjutkan membaca, kali ini dengan suara bergetar. Jika suatu hari kotak itu ditemukan, jangan dibuka, jangan disentuh, tunggu sampai tanda muncul. Tanda itu adalah retakan pada patung. Kata-kata itu membuat semua orang terpaku. Retakan pada patung. Jemaat teringat lagi pada patung Yesus yang baru saja roboh sore tadi terbelah tepat di dada dan kaki. Seorang pemuda di barisan belakang berbisik pelan, jadi ini bukan kebetulan, semua sudah ditulis sejak dulu. Bisikan itu cepat menyebar. Jemaat mulai gaduh lagi, suara mereka naik turun seperti ombak. Astaga, ini sudah diramalkan, berarti patung runtuh memang tanda dari Tuhan. Atau tanda dari sesuatu yang lain. Lilin-lilin di altar bergetar, bayangannya menari di dinding kakak Patri. Cahaya yang semula indah kini terlihat menyeramkan, seakan menggambarkan wajah-wajah samar dari masa lalu. Romo Petrus berhenti membaca sejenak. Tangannya gemetar, kertas tua di depannya hampir terlepas. Ia menutup mata berdoa dalam hati. Tuhan, apakah ini waktunya Engkau membuka rahasia yang telah lama terkubur? Kemudian ia membuka halaman berikutnya. Tulisan tangan Romo Matias tampak terburu-buru, huruf-hurufnya miring dan tidak teratur. Aku diperintahkan menjaga kotak itu. Tidak boleh dibuka sampai tanda muncul. Jika tanda itu datang, ketahuilah, isi kotak ini bukan sekadar benda. Ia mengandung beban dosa yang harus tetap terkunci. Jika terbuka sebelum waktunya, apa yang terikat di dalamnya tidak akan tinggal diam.
Umat terdiam, wajah-wajah mereka memukat. Kalimat itu terdengar seperti nubuat atau mungkin peringatan keras. Seorang ibu tua berlutut sambil menangis, suaranya peka, "Ya Tuhan, lindungi kami. Jangan biarkan kejahatan itu keluar." Letnan Polisi Andi yang berdiri di samping Romo Petrus menatap dokumen itu dengan alis berkerut. Sebagai orang yang terbiasa dengan logika dan bukti, ia merasa sulit menerima isi catatan ini. Namun reaksi jemaat, sikap anjing pelakak Satria dan semua kejadian malam ini membuatnya goyah. "Romo, kalau benar ini catatan seorang imam, kenapa tidak pernah diceritakan ke publik? Mengapa harus disembunyikan?" Romo Petrus menatapnya dengan mata sayu lalu menjawab pelan, "Karena ada hal-hal yang tidak siap didengar dunia. Mungkin hingga hari ini, kata-kata itu membuat seluruh gereja membeku dalam ketegangan. Semua orang sadar nama Romo Matias Hadi Saputra bukan sekadar kenangan masa lalu. Ia telah kembali malam ini melalui tulisan tangannya untuk mengingatkan semua orang tentang kotak kayu misterius yang kini ada di depan mata. Dan yang paling membuat merinding, nubuat itu telah tergenapi. Patung retak kotak mungkul, misteri yang terkubur 4 dekade akhirnya bangkit kembali. Setelah nama Romo Matias Hadi Saputra disebutkan dan isi catatan tuannya dibakakan, suasana di dalam gereja menjadi lebih berat. Jemaat yang tadinya sudah kakau kini terjebak dalam dilema batin antara ketakutan mendalam dan penasaran tak tertahankan. Beberapa umat berlutut erat-erat di bangku tangga, mereka menggenggam rosario hingga jadi memutih. Bibir mereka terus melafalkan doa, namun suara doa itu terdengar terputus-putus seperti orang yang berdoa sambil menahan tangis. Seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun berbisik pada temannya di samping, "Kalau benar catatan ini nyata, berarti patung yang retak bukan kebetulan. Apa yang ada di kotak itu mungkin berbahaya." Temannya menelan ludah, matanya terpaku pada kotak kayu di atas altar. "Tapi bukankah justru kita harus tahu apa isinya? Kalau dibiarkan, bukankah lebih berbahaya?" Bisikan itu menyebar. Jemaat lain ikut berdebat lirih. Ada yang mengangguk setuju, ada pula yang langsung menepis dengan wajah pucat. Suara-suara berbisik itu bercampur menciptakan gelombang kecil kegaduhan. Sementara itu di sudut ruangan, seorang ibu tua mendadak jatuh terduduk. Nafasnya tersenggal, matanya menatap kosong ke arah kotak. Ia berbisik lirih, "Hampir tak terdengar, aku melihatnya. Ada bayangan." Kata-kata itu membuat beberapa orang di dekatnya spontan menoleh ke altar, dan benar sekilas di antara cahaya lilin yang bergetar ada bayangan hitam melintas cepat berkelebat di antara bangku kosong di barisan belakang. "Lihat, ada sesuatu!" teriak seorang remaja perempuan sambil menunjuk ke arah pojok. Semua kepala serentak menoleh. Namun saat diperhatikan lebih seksama, tidak ada apa-apa. Hanya bangku kosong, hanya dinding tua gereja, hanya pantulan kakak patri yang berwarna merah dan biru. Tetapi suasana sudah terlanjur goyah. Banyak orang yakin mereka juga melihat bayangan itu. Sebagian menutup mata berdoa lebih keras. Sebagian lagi justru melonggok ke setiap sudut mencoba mencari apa yang baru saja lewat. Di tengah ketegangan itu, Satria anjing pelakak tiba-tiba berdiri tegak. Telinganya terangkat, matanya mengikuti arah bayangan yang baru saja melintas. Ia menggeram rendah bulu di punggungnya berdiri. Pawangnya berusaha menenangkannya, tapi hewan itu tak bergeming. Ia menatap kosong ke arah bangku gelap seakan sedang mengawasi sesuatu yang tak terlihat manusia. Umat mulai panik lagi. Suara mereka meninggi. "Itu jin. Astaga, jangan sampai roh terlepas." "Romo, apa yang harus kita lakukan?" Romo Petrus berdiri di depan altar, wajahnya tegang. Ia tahu situasi ini bisa berubah jadi histeria masal bila tidak segera diredam. Dengan suara keras ia mengangkat tangan dan berseru, "Saudara-saudari, jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Tetaplah berdoa, tetaplah percaya." Namun kata-katanya tak sepenuhnya meredakan suasana. Bayangan itu nyata atau ilusi sudah menanamkan kengerian dalam hati jemaat. Bahkan beberapa orang mulai merasa ada hembusan angin dingin menyusup dari belakang leher mereka, seolah sesuatu sedang berjalan di antara barisan. Seorang anak kecil tiba-tiba menjerit, "Mama, ada orang di belakang." Ibunya langsung menoleh tapi hanya melihat bangku kosong. Tangannya menggenggam anak itu erat-erat, lalu keduanya menangis bersama. Semua itu membuat ketegangan mencapai puncaknya. Gereja yang biasanya jadi tempat damai kini berubah menjadi ruang penuh misteri di mana ketakutan dan rasa ingin tahu saling bertarung di dada umat. Dan di tengah semua itu, kotak kayu tua dengan simbol asing tetap terdiam di atas altar, seolah sedang mengamati setiap orang, menikmati kebingungan dan ketakutan yang ditimbulkannya. Keesokan paginya berita runtuhnya patung Yesus di gereja Santo Yosef Ambarawa sudah tersebar ke seluruh negeri. Foto-foto dan rekaman singkat yang sempat diambil umat meski sempat dilarang sudah beredar di media sosial. Judul-judul berita online mongkol silih berganti. Patung Yesus runtuh di tengah misa kebetulan atau tanda ilahi misteri, 3 ketukan dari bawah altar gereja Ambarawa. Umat panik, polisi temukan kotak kayu tua di bawah gereja, siaran televisi nasional pun tak ketinggalan.
Wartawan berdiri di depan pagar gereja melaporkan langsung dengan wajah serius. Di belakang mereka ratusan orang berkerumun, sebagian berdoa, sebagian lagi hanya ingin tahu. Seorang reporter berkata di layar kakak, peristiwa ini menimbulkan pro dan kontra. Sebagian menganggapnya pertanda murka, sebagian lagi yakin ini adalah panggilan Tuhan agar umat kembali kepada doa dan iman yang sejati. Di media sosial perdebatan semakin sengit. Ribuan komentar memenuhi lini masa. Ada yang menulis dengan penuh emosi. Ini jelas kutukan, ada dosa besar yang ditutup-tutupi. Jangan percaya takayul ini hanya patung tua yang lapuk, justru ini tanda keselamatan. Tuhan mengingatkan kita supaya tidak terlena dengan simbol tapi kembali pada esensi iman. Diskusi merambah ke berbagai kelompok masyarakat. Di warung kopi pinggir jalan para bapak-bapak berdebat panas sambil menyeruput kopi hitam. Saya bilang ini kutukan. Patung tidak mungkin retak sendiri, pas dibakakan Injila mungkin kayunya sudah rapuh. Jangan lebay. Media saja yang bikin heboh. Sementara itu di sekolah-sekolah anak-anak muda menceritakan ulang kisah itu dengan nada penuh misteri. Ada yang menirukan suara tiga ketukan, ada pula yang berkanda sambil menakuti temannya. Tapi di balik kanda itu rasa ingin tahu tumbuh semakin besar. Di kalangan umat Katolik sendiri terjadi pergolakan batin. Banyak yang merasa ketakutan, tetapi juga ada yang merasa justru dikuatkan. Seorang ibu paroki mengatakan pada wawancara radio, "Saya menangis semalaman. Kalau Tuhan memberi tanda itu artinya kita harus lebih rajin berdoa. Jangan hanya percaya pada patung tapi pada iman kita." Namun tak sedikit pula yang justru menyalahkan gereja. Mereka menuding ada rahasia lama yang sengaja ditutup-tutupi. Spekulasi pun bermunculan. Apakah kotak itu berisi relik suci atau peninggalan gelap yang seharusnya tidak pernah ditemukan? Apakah hilangnya Romo Matias 40 tahun lalu ada hubungannya dengan ini? Di jalanan Ambarawa spanduk spontan dipasang oleh kelompok-kelompok umat. Ada yang bertuliskan ini panggilan keselamatan, ada pula yang lebih keras, gereja harus jujur pada umat. Semua ini menjadikan Ambarawa mendadak pusat perhatian nasional. Orang-orang dari kota lain berdatangan hanya untuk melihat gereja itu. Ada yang datang dengan hati tulus untuk berdoa, ada pula yang hanya ingin memuaskan rasa penasaran. Jalan menuju gereja macet, pedagang kaki lima mulai berjualan di sekitar pagar dan suasana berubah menjadi seperti pasar malam yang penuh bisik-bisik misteri. Sementara itu jemaat di dalam paroki sendiri masih hidup dalam bayang-bayang malam itu. Mereka yang menyaksikan langsung robohnya patung dan mungkulnya kotak kayu kini terpeka dalam tafsir. Ada yang memilih bungkam karena takut, ada yang tak henti-hentinya bercerita pada setiap orang yang ditemui. Dan satu kalimat terus bergema di mana-mana, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Apakah ini kutukan? Atau justru tanda keselamatan? Pertanyaan itu menggantung menunggu jawaban yang belum tentu bisa diberikan siapapun. Keesokan paginya berita runtuhnya patung Yesus di Gereja Santo Yosef Ambarawa menyebar ke seluruh negeri. Foto-foto dan rekaman singkat yang sempat diambil jemaat sudah beredar di media sosial. Judul-judul berita online memenuhi layar patung Yesus runtuh di tengah misa kebetulan atau tanda ilahi misteri. Tiga ketukan dari bawah altar Ambarawa hingga polisi temukan kotak kayu misterius di gereja tua. Stasiun televisi menayangkan siaran langsung dari depan pagar gereja. Wartawan dengan wajah serius melaporkan suasana, sementara ratusan orang berkerumun di belakang, sebagian berdoa, sebagian lagi sekadar ingin tahu. Di media sosial perdebatan semakin panas. Ada yang menulis penuh emosi, ini kutukan, ada dosa besar yang ditutup-tutupi. Ada pula yang membantah, jangan percaya takhayul itu hanya patung tua yang lapuk. Sementara yang lain berkata justru ini tanda keselamatan. Tuhan mengingatkan kita agar kembali pada esensi iman. Diskusi merambah ke berbagai tempat. Di warung kopi bapak-bapak berdebat sambil menyeruput kopi hitam. Di sekolah anak-anak muda menirukan suara tiga ketukan berkanda sambil menakuti temannya. Namun di balik kanda itu rasa ingin tahu tumbuh semakin besar. Umat Katolik sendiri diliputi dilema. Ada yang menangis dan mengaku dikuatkan untuk lebih rajin berdoa. Ada pula yang menuding gereja sengaja menutupi rahasia masa lalu. Spanduk-spanduk spontan bermunculan di jalan Ambarawa, ini panggilan keselamatan dan juga gereja harus jujur pada umat. Peristiwa ini tak lagi sekadar cerita lokal. Ia sudah mengguncang opini nasional. Media ramai memberitakan, masyarakat berdiskusi, dan kini toko-toko besar Indonesia pun ikut bersuara. Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah, dalam wawancara eksklusif berkata tegas namun menenangkan, "Saya paham umat terkejut, tetapi saya imbau tetap tenang, jangan terprovokasi oleh isu liar, biarkan gereja dan pihak berwenang menyelidiki dengan tuntas." Kata-kata Ganjar menyebar cepat di media sosial, banyak yang mengutip kalimatnya, "tetap tenang, jangan terprovokasi." Dari kalangan ulama KH, Yahya Cholil Stakuf, Ketua Umum PIBNU, memberikan pandangan di sebuah pesantren. Beliau berkata, peristiwa ini harus kita maknai sebagai pengingat, iman sejati tidak bergantung pada patung benda atau simbol lahiriah.
Yang lebih penting adalah bagaimana kita menjaga hati, menjaga hubungan dengan Sang Pencipta serta menegakkan kebenaran dan kejujuran. Ungkapan itu menyejukkan banyak pihak, bahkan viral di media sosial dipotong-potong jadi kutipan pendek penuh hikmah. Tak lama kemudian Ustadz Abdul Somad juga memberikan pandangannya dalam ceramah singkat. Dengan gaya khasnya beliau menegaskan kalau patung bisa retak roboh itu tanda bahwa semua benda fana. Jangan berlebihan pada simbol. Yang penting adalah hubungan kita dengan Allah. Jangan sampai hati kita terikat pada benda sementara kita lupa pada yang maha hidup. 3 suara besar, 3 pesan berbeda tapi semuanya menggema ke seluruh negeri. Ganjar menyerukan ketenangan. KH Yahya mengingatkan iman sejati. Ustadz Abdul Somad menegaskan pentingnya hubungan langsung dengan Allah. Namun bagi jemaat yang menyaksikan langsung malam itu, suara-suara besar dari para tokoh hanya menambah pertanyaan baru. Karena mereka tahu di balik semua analisa, di balik semua komentar ada sesuatu yang nyata, dingin dan menakutkan. Sedang menunggu di balik kotak kayu misterius di altar Gereja Santo Yosef. Peristiwa di Gereja Santo Yosef Ambarawa yang awalnya hanya kejadian lokal perlahan berubah menjadi isu nasional. Di tengah ketegangan muncul sesuatu yang tak terduga, rasa nasionalisme yang menyatukan. Bukan hanya umat Katolik yang merasa terpanggil, tetapi juga saudara-saudara dari agama lain ikut menunjukkan kepeduliannya. Di halaman gereja, barisan santri dari sebuah pesantren Nudi Ambarawa datang membawa obor. Mereka berdiri berdampingan dengan umat Katolik yang masih berjaga melantungkan doa dengan cara masing-masing. Seorang santri muda berkata kepada wartawan, "Kami datang bukan untuk mencari tahu isi kotak itu. Kami datang untuk berdoa supaya saudara-saudara kami tetap kuat. Karena inilah Indonesia, kita berbeda tapi satu." Kalimat itu sederhana tetapi membuat banyak orang yang mendengarnya menitikan air mata. Media sosial pun dipenuhi gambar-gambar indah santri bersarung dan umat Katolik berkalung rosario berdiri bersama di depan pagar gereja menyalakan lilin. Netizen membagikan foto itu dengan tagar #doa untuk Ambarawa dan #Bhinneka Tunggal Ika. Dari Yogyakarta, Bandung hingga Makassar, doa lintas agama dilakukan. Di masjid-masjid umat Islam mendoakan keselamatan. Di vihara umat Buddha ikut menyalakan lilin. Di pura umat Hindu membakakan doa untuk kedamaian. Suasana yang tadinya penuh ketakutan berubah menjadi momentum persatuan. Peristiwa yang menakutkan justru melahirkan sesuatu yang indah, rasa kebersamaan sebagai bangsa. Para tokoh lintas agama menggelar konferensi pers bersama di Jakarta. Di sana seorang pastor, seorang kiai, seorang pendeta, seorang biksu dan seorang pinandita Hindu duduk sejajar tersenyum dan berkata satu suara, "Perbedaan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Misteri boleh tetap misteri tapi persatuan harus nyata." Kata-kata itu disambut tepuk tangan meriah. Bagi rakyat Indonesia, inilah inti dari semuanya. Patung boleh runtuh, kotak kayu boleh misterius, tetapi yang paling penting adalah kenyataan bahwa umat bisa berdiri bersama di tengah badai. Malam itu di luar Gereja Santo Yosef puluhan lilin menyala. Suara doa Katolik bergema disusul lantunan shalawat yang lembut bercampur dengan gamelan kecil yang dimainkan warga setempat. Semua berpadu, semua indah, semua menunjukkan satu pesan kuat: Indonesia tetap berdiri karena persatuan dalam keberagaman. Dan di balik seluruh misteri yang masih menunggu jawaban ada satu kebenaran yang tidak terbantahkan, bahwa bangsa ini selalu bisa menemukan cahaya bahkan dalam kegelapan selama hati-hati warganya mau berdiri bersama. Pagi itu suasana di dalam Gereja Santo Yosef Ambarawa dipenuhi rasa cemas bercampur penasaran. Jemaat yang masih bertahan sejak malam sebelumnya menatap ke arah altar dengan wajah tegang. Kotak kayu tua dengan ikatan kawat tembaga masih tergeletak di sana seakan menjadi pusat perhatian seluruh dunia. Tepat pukul 8:30 perwakilan dari Keuskupan Agung Semarang tiba. Monsinyur Yohanes Harjanto, seorang figur penuh wibawa, dengan suara menenangkan masuk bersama seorang ahli konservasi benda rohani, Dr. Lukas Gunawan. Kehadiran mereka membuat suasana berubah. Sebagian merasa lega, sebagian lagi justru makin gelisah karena tahu bahwa kotak itu akhirnya akan dibuka. Monsinyur Yohanes berdiri di depan altar lalu berkata dengan nada tenang, "Saudara-saudari, kita tidak datang untuk mencari sensasi. Kita datang untuk mencari kebenaran. Apapun yang kita temukan hari ini biarlah menjadi bagian dari rencana Tuhan." Semua orang mengangguk pelan meski wajah mereka tetap pucat. Dr. Lukas mengenakan sarung tangan putih. Dengan hati-hati ia mendekati kotak. Tangannya gemetar tipis tetapi gerakannya tetap presisi. Ia mengeluarkan alat pemotong kecil lalu mulai menggores kawat tembaga yang melilit kotak itu. Krek, krek. Suara logam berkarat digunting terdengar jelas di ruangan hening. Setiap bunyi kecil membuat jemaat menahan napas. Begitu kawat terakhir terpotong, suasana berubah. Lilin di altar berkedip 3 kali lalu padam sebelum akhirnya menyala kembali dengan sendirinya. Orang-orang terperanjat, sebagian berpegangan pada bangku, sebagian lagi berlutut.
Dr. Lucas menarik napas dalam lalu membuka penutup kotak itu dengan perlahan. Engselnya berdecit panjang siakan menolak untuk dibuka, dan di dalamnya terlihat 3 benda. Pertama sebuah patung kayu hitam setinggi sekitar 25 cm. Ukirannya kasar menampilkan sosok Yesus tetapi dadanya retak-retakan yang sama dengan patung besar yang runtuh sehari sebelumnya. Siakan ada keterhubungan yang tak kasat mata antara keduanya. Kedua sebuah rosario tua berwarna hitam legam manik-maniknya keras dengan ukiran huruf kecil dan M pada setiap butirnya. Namun yang membuat semua orang bergidik adalah noda merah kekokelatan yang melekat di sela-selanya. Dr. Lucas segera menggusapnya dengan kapas steril lalu berkata dengan suara bergetar ini bekas darah kering. Jemaat menutup mulut mereka sebagian menjerit lirih. Ketika sebuah buku catatan kecil bersampul kulit kokelat dijahit erat dengan benang merah tua yang keras seperti kawat tipis. Pada sampulnya tertulis sama nama Matias Hadisaputra. Semua orang langsung menyadari ini adalah peninggalan imam yang hilang lebih dari 40 tahun lalu. Romo Petrus hampir tak sanggup berdiri melihatnya. Ia berbisik lirih, Tuhan, benar, semua yang ditulis dalam catatan lama itu nyata, dan seakan menegaskan ketakutan semua orang. Anjing pelakak satria tiba-tiba menggonggong keras menggema ke seluruh ruangan. Suaranya panjang garang tak biasa. Pawangnya berusaha menenangkan tapi satria menolak berhenti. Ia berdiri kaku, tatapannya lurus ke arah kotak, bulu punggungnya berdiri. Detik itu juga seluruh lilin di altar padam bersamaan. Kegelapan menyelimuti gereja. Hanya cahaya redup dari kakak patri yang tersisa. Jemaat menjerit, sebagian berlari ke pintu, sebagian lagi berpegangan erat sambil melafalkan doa. Suhu ruangan tiba-tiba turun drastis. Nafas setiap orang terlihat seperti kabut putih di udara. Umat menggigil bukan hanya karena dingin tetapi karena teror yang merayap ke hati. Monsinyur Yohanes bergegas mengangkat salib kecil dari sakunya, mengangkat tinggi-tinggi dan berkata dengan suara keras, dalam nama Tuhan jangan biarkan kegelapan menguasai tempat ini. Namun meski doa berkumandang, semua orang tahu satu hal, malam itu kotak tua itu sudah terbuka. Dan rahasia kelam yang selama ini terkubur sudah mulai keluar. Malam itu gereja Santo Yosef Ambarawa tetap sunyi meski beberapa lilin masih menyala di altar. Suasana terasa berat seakan setiap orang menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Romo Petrus mengambil keputusan penting. Ia akan mengunjungi seorang saksi lama yang satu-satunya masih hidup dan pernah mengetahui rahasia masa lalu paroki ini. Di sebuah biara kecil, ia menemui Suster Maria Yosefa Biarawati berusia 92 tahun. Wajahnya keriput, matanya lembut namun penuh ketajaman. Meski tubuhnya renta, aura ketenangan menyelimuti setiap gerakannya. Romo Petrus menceritakan semua kejadian malam itu, patung yang retak, kotak kayu yang mengkul, 3 ketukan misterius serta catatan Romo Matias yang kini berada di tangannya. Suster Maria menunduk sejenak, memejamkan mata lalu berbisik lirih hampir tak terdengar, aku pernah melihatnya. Malam sebelum Romo Matias hilang, aku diperintahkan jangan mendekat ke altar. Ada cahaya merah samar yang keluar dari kela lantai. Dan aku mendengar doa terbalik. Romo Petrus menelan ludah, jantungnya berdetak lebih cepat. Jemaat yang menunggu di halaman biara pun merasakan aura mensekam dari kisah itu. Kata-kata Suster Maria menegaskan bahwa kotak itu bukan sembarang benda dan kejadian malam ini bukan kebetulan. Doa terbalik, bisik Letnan Andi yang mendampingi Romo. Itu artinya apa? Romo Suster Maria hanya menunduk matanya menatap ke langit-langit biara. Aku tidak bisa menjelaskannya. Yang jelas malam itu Romo Matias mengenakan jubah hitam. Ia tidak pernah kembali. Sejak saat itu altar itu menyimpan sesuatu yang tidak boleh diganggu. Romo Petrus menarik napas panjang, rasa takut dan tanggung jawab bercampur. Di gereja kotak kayu tua masih terbuka di altar, benda-benda di dalamnya menimbulkan ketegangan yang tak tertahankan. Kini muncul dilema besar, apakah catatan Romo Matias harus dibakar sampai habis untuk mencari kebenaran atau kotak segera disegel demi keselamatan umat? Hati Romo bergejolak. Ia tahu membuka seluruh catatan berarti menghadapi risiko yang sangat besar. Informasi tentang doa terbalik, pengikatan roh dengan darah dan rahasia masa lalu yang tersembunyi selama puluhan tahun. Namun menutupnya begitu saja juga terasa salah karena Tuhan mungkin ingin kebenaran itu terbuka. Jika kita berhenti, kita hanya akan meninggalkan ketakutan tanpa jawaban, gumam Romo Petrus pelan. Jemaat yang menunggu di halaman mulai merasakan ketegangan itu. Bayangan dari lilin yang berkedip menari di dinding gereja. Udara terasa semakin dingin dan aroma dupa bercampur tanah lama menambah rasa tidak nyaman. Tiba-tiba 3 ketukan keras terdengar dari bawah lantai marmer, sama persis dengan yang disebut dalam catatan dan yang terdengar malam sebelumnya. Tok, 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 semua panik. Anak-anak menangis, sebagian orang menjerit, sebagian lagi langsung bersujud.
Orang-orang dewasa menatap ke altar dengan mata melebar. Ada yang meraih rosario, ada yang menunduk di bangku menutup mata merapal doa dengan suara gemetar. Satria anjing pelakak menyalak panjang lalu mundur beberapa langkah dengan tubuh gemetar. Lilin-lilin di altar padam sendiri. Suasana semakin mencekam. Suara napas jemaat terdengar berat bercampur denggungan rendah dari ketukan lantai yang seolah hidup. Romo Petrus berdiri tegak meski bibirnya gemetar dan keringat dingin menetes di pelipisnya. Dengan suara rendah ia berkata, kita tidak punya pilihan. Kebenaran mulai muncul. Jika kita berhenti sekarang kita hanya akan meninggalkan ketakutan. Beberapa jemaat menangis terseduh, sebagian bersujud menyatukan doa mereka. Hanya doa keimanan dan keberanian yang bisa menghadapi misteri yang kini menuntut jawaban. Dan malam itu gereja Santo Yosef Ambarawa menjadi saksi klimaks emosi ketakutan, rasa penasaran, doa dan kebenaran masa lalu yang perlahan menggusik hati setiap orang. 3 ketukan dari bawah lantai bukan sekadar suara. Ia adalah panggilan peringatan dan pengingat bahwa sesuatu yang terkubur tak selalu bisa tetap tersembunyi. Malam itu setelah ketegangan yang memuncak, gereja Santo Yosef Ambarawa kembali hening. Kotak kayu tua masih terletak di altar berat gelap dan penuh misteri. Jemaat yang menonton dari jarak dekat dan jauh menahan napas menyadari bahwa keputusan penting harus diambil. Di depan altar Monsinyur Yohanes Harjanto berdiri tegak, wajahnya serius namun menenangkan. Di sisinya Romo Petrus Markus Santoso masih memegang rosario, bibirnya bergetar menahan emosi. Setelah diskusi panjang, Monsinyur akhirnya berbicara dengan suara mantap, kotak ini tidak boleh dibuka lebih jauh. Kita tidak tahu apa yang terkandung di dalamnya. Demi keselamatan umat dan kehormatan iman, kotak harus disegel dan dibawa ke Keuskupan Semarang. Di sana kotak akan dijaga dengan ketat hingga waktu yang tepat. Keputusan itu diterima dengan campuran lega dan rasa penasaran. Jemaat menyadari bahwa beberapa misteri tidak dimaksudkan untuk segera terungkap. Kotak itu bukan hanya benda tapi simbol bahwa ada batas-batas yang harus dihormati dalam menghadapi rahasia masa lalu dan kekuatan yang tak terlihat. Di halaman gereja simbol kerukunan muncul dengan jelas. Beberapa santri dari pesantren Nu berdiri di luar pagar membawa obor dan berdampingan dengan umat Katolik yang masih berjaga. Mereka berdoa bersama meski dengan cara dan bahasa yang berbeda. Suara doa, zikir dan salam Maria bercampur menjadi simfoni damai. Anak-anak santri dan anak-anak gereja duduk berdampingan, lilin-lilin kecil menyala menciptakan cahaya hangat di tengah malam yang dingin. Momen itu menjadi simbol nyata persatuan lintas agama, bahwa meski berbeda keyakinan, rakyat Indonesia bisa berdiri bersama saat menghadapi ketakutan dan misteri. Banyak orang menatap pemandangan itu dengan haru, merasa bahwa kebersamaan jauh lebih kuat daripada rasa takut terhadap yang tidak diketahui. Romo Petrus kemudian menunduk menatap kotak yang kini disegel dengan kain putih tipis. Ia berbisik lirih nyaris hanya untuk dirinya sendiri, beberapa kebenaran tidak dimaksudkan untuk dibuka. Yang penting iman kita tetap murni. Kita harus percaya bukan pada simbol tapi pada Tuhan yang melihat hati kita. Pesan itu menyebar ke seluruh jemaat yang hadir. Mereka menyadari bahwa malam itu bukan sekadar kisah horor atau misteri tetapi pelajaran yang mendalam. Kotak kayu tua, patung retak rosario bernoda darah dan catatan Romo Matias Hadi Saputra bukan hanya benda, melainkan peringatan bahwa kebenaran tidak bisa selamanya ditutup. Rahasia yang disembunyikan akan mencari jalan untuk muncul dan iman manusia harus tetap jujur serta murni. Di luar gereja, cahaya lilin dan doa lintas agama menyatu dengan hening malam. Udara dingin menyelimuti Ambarawa, namun di hati setiap orang terasa hangat karena mereka telah menyaksikan sesuatu yang lebih besar daripada misteri. Kotak kayu Indonesia berdiri kokoh di atas prinsip Bhinneka Tunggal Ika, di mana persatuan dalam keberagaman menjadi pondasi yang tak tergoyahkan. Malam itu gereja Santo Yosef tidak lagi sekadar tempat ibadah. Ia menjadi simbol pengingat bagi seluruh umat. Kebenaran bisa tersembunyi, misteri bisa menakutkan, tetapi iman yang murni, doa yang tulus dan persatuan antar umat beragama adalah cahaya yang akan selalu menuntun langkah manusia meski dalam kegelapan yang paling pekat sekalipun. Teman-teman, jika kalian merasa cerita ini membuka mata dan hati kita tentang keberanian, iman dan persatuan, jangan biarkan pesan ini berhenti di sini. Klik tombol like, bagikan video ini agar semakin banyak orang terinspirasi, dan pastikan kalian subscribe channel ini. Dengan begitu kalian akan selalu mendapatkan cerita-cerita penuh misteri, emosi dan pelajaran kehidupan yang tidak hanya menggetarkan hati tapi juga membimbing kita untuk hidup lebih bijaksana dan saling menghormati satu sama lain. Ingat, kebenaran mungkin tersembunyi tetapi iman, persatuan dan keberanian akan selalu menuntun kita.